wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas 12 F1. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit menular seksual atau PMS. Di sini anggota kelompok kami. Saya Nisa Labi dari absen 6. Saya Anissa Ramadhani dari absen 7. Saya Rani Kamila Tunisa dari absen 26. Saya Rina Kamila Tunisa dari absen 29. Selamat menyaksikan. Pengertian penyakit menular seksual atau PMS. Penyakit menular seksual atau PMS adalah penyakit yang menular dari satu orang ke orang lain, terutama melalui hubungan seksual vagina, anal, maupun oral. PMS disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Penyakit ini juga dapat menyerang laki-laki maupun perempuan, baik tidak tanpa memandang usia. Jika tidak ditangani dengan baik, PMS dapat menimbulkan komplikasi serius seperti kemandulan, gangguan kehamilan, dan dapat menyebabkan kematian. Jadi saya akan menjelaskan tentang faktor risiko penyakit menular seksual atau PMS. Nah, ini seorang dapat terkena penyakit menular seksual di antara lain yang pertama, 1. Berganti-ganti pasangan seksual, sehingga resiko penularan semakin besar. Yang kedua, berhubungan tanpa pengaman. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan, reproduksi, dan penyakit menular seksual. Yang keempat, berhubungan dengan pasangan yang telah terinfeksi penyakit menular seksual. Yang kelima, penggunaan narkoba suntik secara bergantian yang dapat menularkan penyakit melalui darah. Yang keenam, sistem kekebalan tubuh yang lemah sehingga mudahnya terkena penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual. 1. Keluar cairan tidak normal dari alat kelamin. 2. Rasa nyeri atau panas saat buang air kecil. 3. Muncul luka, lepuhan, atau kutil di sekitar alat kelamin. Penyakit menular seksual antara lain yang pertama itu gonore, yaitu kencing nanah. Yang kedua itu safilis, yaitu raja singa. Yang ketiga itu Chlamydia. Yang keempat itu herpes genital. Yang kelima itu HIV atau AIDS. Yang keenam itu HPV atau human papilloma virus. Yang ketujuh itu trichomoniasis. Oleh peradangan. PMS yang disebabkan oleh peradangan terjadi karena infeksi bakteri atau parasit yang menimbulkan radang atau organ reproduksi. Contoh PMS akibat peradangan antara lain Glorei, Chlamydia, Clivia. S disebabkan oleh erosi. PMS akibat erosi ditandai oleh dengan luka atau kerusakan jaringan pada alat kelamin. Luka ini dapat menjadi pintu masuk bagi kuman lain. Contoh PMS akibat erosi. 1. Herpes genital dan syphilis stadium awal. Penyakit menular seksual. 1. Virus seperti HIV, HPV, dan herpes. 2. Jamur. 3. Parasit. 4. Kurangnya kebersihan organ reproduksi. 5. Kontak dengan darah atau cairan tubuh yang terinfeksi. Pencegahan penyakit menular seksual. Yang pertama itu tidak melakukan seks bebas. Yang kedua itu menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang ketiga itu menghindari penggunaan narkoba suntik. Yang keempat itu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Saya akan menjelaskan tentang pengobatan penyakit menular seksual. Pengobatan PMS harus dilakukan oleh tenaga medis. Tidak boleh dilakukan dengan pengobatan sendiri. Nah, cara pengobatannya yang pertama itu adalah pemberian antibiotik untuk penyakit menular seksual akibat bakteri. Yang kedua, pemberian obat antivirus untuk PMS yang disebabkan oleh virus. Dan yang ketiga, pengobatan harus dilakukan secara tuntas atau sampai tuntas, jadi tidak boleh setengah-setengah. Yang keempat, pasangan juga harus diobati agar tidak terjadinya penularan ulang. Yang kelima, yang terakhir adalah selama pengobatan dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual. Cara penanggulangan penyakit menular seksual atau PMS. Nah, di sini tujuan tersebut adalah untuk mengurangi penyebaran dan dampak dari penyakit menular seksual. Yang pertama adalah memberikan edukasi dan penyuluhan kesehatan. Sebab kalau kita tidak mengetahui bagaimana edukasi dan juga penyuluhan, kita tidak akan tahu bagaimana penyakit menular seksual itu. Yang kedua, melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan. Wajib kita harus mengetahui apakah reproduksi kesehatan kita masih sehat, harus melakukan deteksi dini. Yang ketiga adalah memberikan pengobatan yang cepat dan tepat. Yang keempat, melibatkan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir, yang kelima adalah meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi. Nah, video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.